Musik. Ini adalah sebuah cerita yang sudah lama tidak pernah kupikirkan lagi dan ada alasannya kenapa. Dulu aku dan teman-temanku suka sekali menjelajah tempat-tempat terbengkalai. Waktu remaja aku besar di Jawa Barat dan di sekitar kota tempatku tinggal ada cukup banyak bangunan mangkrak yang bisa dijangkau dengan mobil dalam hitungan menit. Cukup untuk membuat kami betah berjam-jam. Kalau kupikir sekarang, banyak yang kami lakukan sebenarnya nggak sekeren itu. Hanya gedung-gedung lapuk, gudang kosong, hal-hal semacam itu. Tapi sesekali, kami menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Satu tempat sudah lama masuk radar kami. Sebuah SMP negeri tua yang sudah lama terbengkalai, sekitar 30 menit naik mobil dari rumah. Aku nggak akan menyebut nama sekolahnya demi privasi, tapi siapapun yang kenal dunia urban exploring di sekitar Jakarta dan Bogor mungkin langsung tahu sekolah mana yang kumaksud. Kami sudah sering melihat fotonya di internet dan akhirnya memutuskan sudah saatnya kami datang sendiri. Saat itu akhir musim panas, masa-masa kami mulai bosan dengan rutinitas main basket di halaman belakang rumahku dan keliling kota tanpa tujuan. Aku bahkan lupa siapa yang pertama kali mengusulkan, yang jelas semuanya terasa spontan. Malam itu kami berempat, aku, Dimas, Budi, dan Rudi. Aku dan Budi suka grafiti. Jadi kami bawa beberapa kaleng cat semprot hitam dan putih. Selain itu, sisa isi tasku cuma beberapa batang kembang api roket sisa malam tahun baru kemarin. Pola kami setiap kali berpetualang selalu sama. Masuk ke dalam, keluyuran sebentar, cari jalan ke atap, nyalain kembang api, lalu lari turun secepat mungkin sebelum ada satpam atau polisi datang. Malam itu rencananya sama saja. Dimas yang nyetir. Dia memarkir mobil di sebuah gang beberapa ratus meter dari sekolah dan kami turun. Kami berjalan menuju area sekolah dan cukup kaget sekaligus senang waktu melihat pagar seng di sekelilingnya sudah ada bagian yang terpotong. Kami tadinya sudah siap manjat, jadi lega banget waktu sadar nggak perlu repot. Sekolah itu besar, jauh lebih besar daripada yang terlihat di foto. Butuh waktu lama kalau mau menjelajahi semua sudutnya, dan itu justru bagus, karena kami berempat gampang sekali bosan. Budi jalan duluan melewati lubang di pagar, disusul Dimas, lalu aku dan Rudi paling belakang. Rudi paling nekat di antara kami, jadi dia sendiri yang menawarkan diri untuk jaga belakang. Kami menemukan sebuah pintu yang tidak dipalang papan dan langsung masuk. Bahkan dengan senter terang di tangan, suasananya tetap terasa mengganggu. Bayangkan sekolah masa kecilmu tapi mati. Benar-benar mati, sunyi. Setiap lorong tinggal rangka, kabel-kabel terkelupas, lantai keramik retak dan menganga. Serat-serat insulasi menggantung dari langit-langit dan potongan furnitur rusak berserakan di mana-mana. Pintu masuk tempat kami masuk langsung terhubung ke sebuah koridor panjang. Kami menyalakan senter. Kami semua punya senter yang kami banggakan. Entah kenapa itu hal penting buat kami waktu itu. Dan ketika ku bilang terang, itu bukan lebay. Senterku harganya sekitar Rp900.000. Cukup kuat untuk menerangi satu ruangan penuh dan bisa membutakanmu beberapa detik kalau nggak sengaja melirik ke arah bimnya. Mahal untuk ukuran senter, tapi menurutku layak. Dinding-dindingnya penuh grafiti. Ada yang bagus, ada yang jelek sampai bikin sakit mata. Aku dan Budi sesekali berhenti untuk mengamati beberapa tag yang menarik, tapi kebanyakan kami terus maju. Aku nggak akan membahas terlalu detail bentuk bangunannya, tapi jujur, tempat itu keren sekaligus mengerikan. Ada aula dengan kursi-kursi yang sudah keropos dan panggung yang nyaris roboh. Pemandangan yang indah dan suram dalam satu waktu. Kami sempat memutari bagian bawah tanah, yang jelas-jelas bagian paling hancur dari seluruh sekolah. Kami nggak lama di sana, sebagian karena kondisinya memang parah, tapi lebih karena aku bisa merasakan teman-temanku mulai merinding. Di salah satu ruangan ada sebuah pentagram raksasa tergambar di lantai. Catnya hitam pekat. Jelas bukan sesuatu yang menenangkan untuk dilihat. Menyeramkan, iya, tapi jujur saja, itu bukan hal aneh. Siapapun yang sering urban exploring tahu, simbol-simbol seperti itu, entah kenapa selalu muncul di mana-mana. Kami tidak berlama-lama di sana. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Salah satu kelas punya satu bidang dinding putih yang masih bersih, belum tersentuh sama sekali, seperti kanvas kosong. Aku dan Budi saling pandang, senyum, lalu mulai menyemprot cat. Sementara Dimas dan Rudi bilang mereka mau terus menjelajah dan mencari akses ke atap. Mereka menghilang di salah satu lorong gelap, sementara kami tetap di ruangan itu, sibuk mentek. Begitu kami menyelesaikan satu piece, Budi masih ingin lanjut mengerjakan bagian dinding lain.
Aku merasa bosan dan keluar ke koridor untuk melihat-lihat karya grafiti lain yang lebih keren. Setelah sekitar 5 menit hanya berdiri di lorong menikmati karya orang-orang lain dalam cahaya senter, tiba-tiba Budi berteriak memanggilku dari belakang. Nada suaranya kesal. Dia bertanya apakah aku lagi bercanda dengannya. Aku bilang aku nggak ngerti dia ngomong apa. Dia menyuruhku berhenti pura-pura polos masih dengan nada marah. Sebelum aku sempat mencerna maksudnya, dia berkata, "Aku tahu kamu ambil tasku." Aku langsung bersumpah aku nggak menyentuh apapun dan bahwa aku sudah berdiri di lorong selama ini. Dia akhirnya percaya dan bergumam bahwa pasti Rudi yang iseng. Jujur, itu memang tipe keisengan yang sering Rudi lakukan. Kami menyisir ruangan itu dengan senter memastikan tidak ada yang kelewat. Tapi tidak ada apa-apa. Tas Budi benar-benar hilang. Tanpa tas itu, kami nggak bisa banyak melakukan tagging lagi karena semua cat sisa ada di sana. Jadi kami memutuskan mencari Dimas dan Rudi yang kami kira sudah berhasil naik ke atap. Kami naik setinggi yang bisa dicapai tangga tapi ternyata tidak ada akses ke atap. Kami berkeliling lantai itu seperti orang tersesat, membuka satu persatu ruangan, berharap menemukan pintu besi atau tangga lain. Di salah satu titik, aku melangkah masuk ke ruangan kecil di samping koridor dan langsung membeku. Di dinding ruangan itu ada satu lagi pentagram, mirip dengan yang ada di ruang bawah tanah, tapi yang ini terasa jauh lebih jahat. Catnya masih basah. Aku tahu karena garis-garis hitamnya masih menetes turun, membentuk jejak yang tampak segar. Dan di sudut ruangan, di lantai, ada tas Budi. Begitu saja, seolah seseorang sengaja meletakkannya di sana untuk kami temukan. Budi masuk ke ruangan tepat di belakangku dan langsung melihat apa yang kulihat. Tanpa pikir panjang, dia mengambil tasnya dari lantai dan berseru lumayan keras, "Ada apa sih sama dia?" Jelas maksudnya Rudi. Aku tidak menjawab. Bahkan sebagai lelucon pun ini terasa kelewatan, terlalu keterlaluan bahkan untuk Rudi. Kami keluar dari ruangan itu dan berjalan menyusuri koridor secara acak, diam, hanya ingin menemukan dua teman kami. Saat itulah kami mendengar suara langkah kaki berlari kencang mendekat. Bunyi hentakannya menggema di lorong. Ternyata itu Rudi dan Dimas. Mereka melambaikan tangan dengan panik, memberi isyarat agar kami ikut lari. Kami bahkan tidak punya waktu untuk marah karena tas Budi. Kami hanya lari. Ada satu aturan penting yang seharusnya kamu pegang seumur hidup. Kalau seseorang yang kamu percaya berteriak padamu, "Lari," kamu jangan berdiri di tempat dan bertanya kenapa. Itu bodoh. Sambil berlari, Dimas mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi aku nggak benar-benar bisa mendengar jelas karena napas kami terengah dan lantai berdebu berderak di bawah sepatu. Yang kutangkap hanyalah satu hal. Kami sedang dikejar seseorang. Atau beberapa orang. Kami berempat berusaha mencari jalan kembali menuju pintu keluar, tapi sekolah itu terasa seperti labirin. Dan di bawah panik semuanya jadi jauh lebih membingungkan. Akhirnya kami berhenti sejenak di sebuah sudut, mencoba mengatur napas di persimpangan yang bahkan terasa seperti sayap bangunan yang berbeda dari sebelumnya. Kami sepakat, kalau kami bisa menemukan tangga mana saja dan turun terus, lambat laun kami pasti menemukan jalan keluar. Sepertinya sudah tidak terdengar lagi suara langkah mengejar, jadi kami memutuskan bergerak pelan dan setenang mungkin. Kami menemukan sebuah tangga dan turun 2 lantai. Ketika sampai di lantai yang kami yakini sebagai lantai dasar, kami berjalan menyusuri lorong, merasa hampir aman. Saat itulah suara itu terdengar. Suara desisan tajam memanjang dari depan sana. Desis panjang, tipis, menusuk telinga. Itu cara terbaik yang bisa kupakai untuk menggambarkannya. Seperti seseorang mencoba menirukan suara kucing yang marah. Kami berempat langsung membatu. Kami berharap siapapun yang ada di depan sana tidak menyadari kehadiran kami. Perlahan kami coba mundur, berbalik arah dengan langkah setenang mungkin. Dan dari kegelapan di depan, suara berat seorang pria terdengar jelas memotong keheningan, kata-katanya persis. "Harusnya tadi gue udah sempat nyayat kalian." Kami tidak menunggu sedetik pun. Kami langsung berlari. Kali ini aku bisa jelas mendengar beberapa pasang kaki memukul lantai di belakang kami, membuat semuanya terasa 10 kali lebih menakutkan. Mereka berteriak-teriak kalimat kotor, mengancam akan membunuh kami, dan bahwa semua pintu keluar sudah mereka jaga. Itu adalah momen paling menakutkan dalam hidupku. Aku benar-benar berpikir kami akan terjebak dan akhirnya bersembunyi di salah satu ruangan sampai entah apa yang terjadi. Entah bagaimana, Dimas belok di tikungan yang tepat dan di depan sana, dalam cahaya tipis senter, kami melihat pintu yang tadi kami gunakan untuk masuk, pintu yang sama.
Kami tidak memperlambat langkah. Kami terus lari, bahkan setelah berhasil keluar gedung, menembus lubang di pagar dan terus berlari sampai mobil Dimas. Dimas langsung menyalakan mesin dan melaju. Kami sempat menoleh ke arah sekolah, tapi malam terlalu gelap untuk melihat apapun dengan jelas. Yang pasti kami tidak mau berhenti untuk memastikan. Dalam perjalanan pulang, Rudi akhirnya menceritakan bagian mereka. Katanya, setelah mereka gagal menemukan jalan ke atap, mereka turun satu lantai untuk mencari kami. Di salah satu koridor, Rudi mendengar suara aneh seperti bunyi logam yang saling beradu dari dalam sebuah ruangan. Dia mengira itu kami. Rudi dan Dimas masuk dan di sana mereka melihat 3 sosok berjubah hitam duduk melingkar, membungkuk mengelilingi sesuatu di lantai. Menurut Rudi, terlihat seperti mereka sedang memainkan semacam permainan dengan kelereng atau batu-batu kaca. Begitu para sosok itu menyadari kehadiran mereka, mereka langsung bangkit dan mengejar. Dimas dan Rudi lari naik ke lantai 4 untuk mencoba menghilang dari kejaran, dan disitulah mereka bertemu kami. Banyak hal yang tidak masuk akal. Pertanyaan paling jelas di kepalaku adalah, kalau mereka memang berniat jahat, kenapa mereka repot-repot bermain dengan kami dengan cara mengambil tas Budi dan memindahkannya ke ruangan dengan pentagram? Teori Rudi, orang-orang itu yakin kami tidak akan mudah menemukan jalan keluar, jadi mereka merasa punya waktu untuk mempermainkan kami dulu. Dimas punya teori lain. Menurutnya, ruangan dengan pentagram itu memang disiapkan untuk melakukan sesuatu pada kami. Entah membunuh, mengorbankan, atau ritual aneh sekte mereka. Aku sendiri cenderung percaya bahwa sebagian dari mereka sebenarnya tidak mengejar kami. Mereka turun lebih dulu ke lantai bawah, menunggu, dan berniat memotong jalan kami saat kami akhirnya sampai ke sana. Satu hal lain yang aneh, paling tidak pasti ada 4 orang di dalam gedung itu. Seseorang yang mengambil tas Budi dan membuat pentagram di lantai atas, dan 3 lainnya yang dilihat Dimas dan Rudi di ruangan tadi. Semuanya tidak cocok di kepalaku. Aku tahu, mungkin terdengar tidak terlalu menakutkan ketika ku ceritakan pelan-pelan seperti ini. Tapi percayalah, kalau kamu ada di sana malam itu, di lorong-lorong kosong sekolah tua, dengan suara desisan dan ancaman dari orang yang tidak kamu lihat wajahnya, kamu juga akan ketakutan setengah mati. Kami tidak pernah kembali ke sekolah itu, dan sejauh yang ku tahu, bangunan itu masih berdiri sampai sekarang. Sekarang, tarik napas pelan-pelan. Kalau menurutmu tadi hanya cerita tentang remaja iseng di gedung kosong, kamu mungkin belum siap dengan apa yang bisa terjadi ketika kegelapan mendatangi rumahmu sendiri, tepat di balik pintu belakang. Musik, kejadian berikut ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu aku baru saja pindah ke rumah pertamaku sendiri, rumah yang sekarang sudah lama kutinggalkan. Sebelumnya, aku tinggal cukup lama di sebuah apartemen sempit di pusat kota Bandung. Lokasinya strategis, iya, tapi aku mulai muak dengan suara lalu lintas yang tidak pernah berhenti, trotoar yang selalu penuh orang, dan perasaan seolah aku bisa mendengar napas tetanggaku menembus dinding tipis. Aku bukan anak kecil lagi, dan aku merasa sudah saatnya punya tempat yang lebih tenang. Rumah yang aku sewa waktu itu adalah rumah mungil 1 lantai di pinggiran sebuah kota kecil di Jawa Timur. Letaknya agak tersembunyi, di belakang deretan pohon pinus, di ujung jalan kerikil sempit. Tidak banyak yang bisa diceritakan soal rumahnya, karena memang tidak istimewa. Hanya 2 kamar kecil, dapur jadul, dan kamar mandi yang sempit. Tapi suasananya tenang. Tetangga terdekat pun jaraknya cukup jauh di ujung jalan. Tidak kelihatan, tidak terdengar. Hal yang paling bikin frustasi justru mencari kerja di daerah itu. Tapi akhirnya aku dapat juga satu pekerjaan. Karena jam kerja yang tidak menentu dan capek yang selalu menumpuk, hidupku tidak pernah punya pola jelas. Aku lebih sering makan makanan pesan antar dan mengurung diri. Nyaris tidak ada kehidupan sosial, dan jujur, aku tidak keberatan. Malam yang akan kuceritakan terjadi di akhir Oktober. Aku baru pulang kerja sekitar pukul 9:45. Hari itu panjang, tipe hari yang menguras mental sampai habis, yang bikin kamu cuma pengen makan dan duduk di tempat sunyi. Aku melepas sepatu boots, ganti baju, lalu memesan makanan Chinese dari sebuah restoran yang sudah beberapa kali kupakai sebelumnya. Aplikasi ojek online belum menjangkau daerah itu, jadi pilihan makanan malam benar-benar bergantung pada restoran mana yang masih mau repot mengirim sampai ke pelosok. Sekitar lewat jam 10 sedikit, bel rumah berbunyi. Dalam hati aku sempat berpikir,
Cepat juga. Aku berjalan ke pintu depan dan mengintip lewat lubang intip. Ada seorang pria berdiri di teras, memakai hoodie dan celana jeans, kedua tangannya di saku. Tapi dia tidak membawa makanan sama sekali. Tidak ada tas, tidak ada plastik, tidak ada struk. Tidak ada satupun yang membuatnya terlihat seperti kurir makanan. Seharusnya aku bisa langsung menangkap ada yang salah, tapi otakku waktu itu seperti sudah kehabisan baterai. Aku tidak berpikir jernih. Melawan naluri, aku membuka kunci pengaman rantai dan membuka pintu sedikit. Rantai masih terpasang. Aku bertanya apakah dia datang membawa pesananku. Dia terdiam 2 detik, menatapku lalu mengangguk. Katanya, dia hanya mau cek dulu pesanan sebelum mengambil makanannya dari mobil. Saat itulah otakku pelan-pelan menyala lagi. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Aku langsung berkata dengan nada tegas bahwa kalau dia tidak membawa makanan sampai ke pintu, aku akan menelepon polisi. Alih-alih menjawab, dia hanya menggumam tidak jelas, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuruni jalan kerikil. Aku mengawasinya sampai sosoknya menghilang ditelan kegelapan di ujung halaman, sambil berpikir apakah sebaiknya aku memanggilnya lagi atau tidak. Pada akhirnya aku memilih diam, dan sampai sekarang aku rasa itu keputusan yang tepat. Tapi isi perutku rasanya sudah berputar. Aku menutup pintu, mengunci semua pengaman, lalu mengambil ponsel dan menghubungi restoran. Manajernya yang mengangkat. Setelah aku jelaskan apa yang baru saja terjadi, dia mengatakan bahwa pesanan makanan untukku bahkan belum keluar dari dapur. Di situ semuanya baru benar-benar mengklik di kepalaku. Orang yang barusan berdiri di depan pintuku bukan kurir. Dia orang asing yang berniat merampok atau melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi, entah apa. Aku menelepon nomor polisi non-darurat dan melaporkan kejadian itu. Petugas operator menyarankan aku tetap waspada dan mengatakan bahwa laporan akan dicatat dan patroli akan lewat lebih sering. Tidak cukup mendesak untuk mengirim mobil saat itu juga, katanya. Wajar karena secara teknis belum terjadi apa-apa dan besar kemungkinan si pria itu sudah pergi jauh. 20 menit kemudian, kurir makanan yang sebenarnya akhirnya datang. Aku mengambil pesanan, membayar dan menutup pintu. Selesai. Atau setidaknya kupikir begitu. Sekitar pukul 11:30, aku sedang duduk di ruang tamu menonton TV dengan lampu dimatikan ketika aku mendengar suara, sayup tapi jelas, seperti suara goresan lembut dari belakang rumah. Aku mengecilkan volume TV sampai akhirnya mematikannya. Ruangan tenggelam dalam sunyi. Beberapa detik terasa sangat panjang, lalu suara itu terdengar lagi, gesekan pelan, seperti benda logam digesekkan ke kayu. Dari arah pintu belakang, aku yakin 100%, jantungku berdegup keras. Aku menatap lurus ke arah pintu belakang, dan yang kulihat membuat darahku seperti membeku. Gagang pintu bergetar pelan, beberapa kali, seolah ada yang menguji kunci dari luar. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil ponsel dan menelepon nomor darurat. Suaraku kutahan serendah mungkin saat menjelaskan bahwa sepertinya ada seseorang yang mencoba masuk. Setelah itu aku meraih pisau dapur, lalu mengunci diri di kamar, berusaha sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. 15 menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya ada suara ketukan keras di pintu depan, disusul suara seorang petugas yang menyebut dirinya polisi. Aku buru-buru keluar, memastikan lewat lubang intip, lalu membuka pintu. 2 petugas masuk dan memeriksa setiap sudut rumah dan pekarangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian salah satu dari mereka menunjuk sesuatu di dekat pintu belakang, bekas congkelan baru, cat dekat slot kunci terkelupas, kayunya tergores, seperti seseorang mencoba menyelipkan sesuatu dan memaksa kunci terbuka. Mungkin obeng pipih, mungkin alat lipat kecil. Aku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, menghubungkannya dengan pria hoodie yang datang pura-pura jadi kurir. Mereka mengatakan patroli akan ditingkatkan untuk sementara waktu, tapi selain itu, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Jawaban yang jujur, meski tidak menenangkan. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Kalau aku bilang aku tidur nyenyak setelah malam itu, aku berbohong. Tapi beberapa malam berlalu tanpa kejadian apa-apa. Aku menenangkan diri dengan berpikir tidak mungkin orang itu kembali setelah dalam 1 malam 2 kali hampir berurusan dengan polisi. Dan memang, dia tidak kembali, setidaknya bukan ke rumahku. Beberapa malam kemudian, aku terbangun lewat tengah malam karena suara siren. Sirene polisi meraung di kejauhan, tapi cukup dekat untuk membuat kaca jendela bergetar halus. Aku bangun, berjalan ke jendela, dan tepat waktu untuk melihat 3 mobil patroli meluncur kencang melewati depan rumah,
Lampu birunya berputar di antara pepohonan. Aku lega karena sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Aku mengira itu hanya keributan rumah tangga di daerah lain, lalu kembali ke tempat tidur. Sekitar 20 menit setelah aku tertidur lagi, ada ketukan di pintu depan, berat dan teratur. Dengan mata masih setengah tertutup, aku bangkit, berjalan ke pintu dan mengintip. 2 polisi berseragam berdiri di teras. Saat kubuka, salah satunya bertanya apakah aku mengenali seseorang yang baru saja mereka amankan di beberapa ruas jalan dari rumahku. Ia mengangkat ponsel dan menunjukkan sebuah foto. Itu dia, pria berhoodie dari malam sebelumnya, orang yang mencoba masuk ke rumahku. Aku langsung mengiyakan, hampir berteriak, suaraku jelas menunjukkan keterkejutan. Rupanya mereka baru saja menangkapnya ketika dia mencoba membobol rumah orang lain di sekitar situ. Mereka menahannya dan ketika mengecek laporan, mereka melihat hubungannya dengan pengaduan yang kubuat beberapa hari sebelumnya. Petugas itu bilang aku tidak perlu khawatir lagi tentang orang tersebut dan aku mengucapkan terima kasih. Itu terakhir kalinya aku mendengar tentang kasus itu. Tidak ada panggilan lanjutan, tidak ada berita. Aku juga tidak berusaha mencari tahu. Aku hanya ingin hidupku kembali tenang seolah kejadian itu pernah menjadi mimpi buruk yang pudar. Beberapa waktu setelah itu, aku akhirnya pindah dari rumah kecil itu, lebih karena aku merasa mulai gila hidup sendirian di tengah sepi. Dan karena selalu ada bagian dari diriku yang merasa, suatu saat, mungkin saja ada yang lain yang berdiri di balik pintu belakang, menunggu aku sedikit saja lengah. Kalau sejauh ini kamu masih merasa cukup tenang, hati-hati. Cerita berikutnya bukan tentang rumah kosong atau pria asing di pintu, tapi tentang sesuatu yang bisa terjadi di tempat yang jauh lebih akrab. Bar yang ramai, tawa teman, dan segelas minuman yang tampaknya biasa saja. Musik. Kejadian berikut ini terjadi hanya beberapa minggu yang lalu, dan sampai sekarang aku masih sulit berhenti memikirkannya. Namaku Sari, aku 24 tahun, mahasiswa hukum yang akan masuk tahun kedua di Universitas Indonesia. Buat kamu yang tidak tahu, tahun pertama kuliah hukum adalah mimpi buruk. Dari bulan September sampai Mei, rasanya aku tidak pernah tidur lebih dari 4 jam semalam. Jadi ketika libur panjang akhirnya datang, aku berjanji pada diriku sendiri untuk benar-benar menikmatinya. Itu artinya aku sering keluar malam, terutama di akhir pekan. Musim liburan ini aku memutuskan tinggal di rumah orang tuaku di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Alasannya sederhana, hemat biaya hidup, dan teman-teman lamaku juga banyak yang pulang kampung. Ada rasa nyaman yang cuma bisa kamu dapatkan dari pulang ke rumah. Sebagian besar hari Sabtu, kami akan berakhir di bar-bar yang sama, beberapa kota jauhnya dari tempat tinggalku. Ada satu bar yang hampir selalu penuh, lampunya redup tapi musiknya keras, dan di sanalah aku berada bersama sahabatku, Rina, malam ketika semuanya terjadi. Ini mungkin terdengar buruk, tapi aku punya kebiasaan kecil setiap kali bertemu cowok di bar. Aku suka pura-pura agak bego, bukan sampai kelihatan tolol, hanya cukup untuk membuat mereka berasumsi. Dan percaya padaku, mereka sangat mudah berasumsi. Aku tidak tahu apakah dinamika seperti ini selalu ada di dunia malam, tapi entah kenapa, banyak cowok di bar tampaknya menganggap setiap cewek yang mereka ajak ngobrol itu kurang otak. Aku bukan jenius, tapi jelas bukan bodoh. Dan entah kenapa pura-pura agak bodoh itu menyenangkan. Ada kepuasan aneh melihat bagaimana mereka bereaksi, dan ada kepuasan lebih besar ketika aku membalikkan keadaan saat aku bosan bermain. Malam itu, aku dan Rina baru saja mengambil minuman kami dan sedang menyapu kerumunan dengan pandangan ketika 2 orang cowok tiba-tiba ikut nimbrung dalam obrolan kami. Belakangan kami tahu nama mereka, Hendra dan Bayu. Mereka terlihat normal, tidak langsung terasa creepy, wajahnya oke, cukup percaya diri, tidak ada tanda-tanda merah mencolok, sejauh yang bisa kamu nilai di bar. Rina tampak langsung cocok dengan Bayu, jadi aku memutuskan untuk mengurus Hendra. Dia ternyata cukup menyenangkan, sedikit charming malah. Kami mengobrol cukup lama, cukup mengejutkan mengingat sebagian besar interaksi bar biasanya tidak bertahan lebih dari 5 menit sebelum seseorang bosan. Rina bukan tipe cewek yang gampang terpesona, jadi fakta bahwa dia tidak buru-buru menutup diri dari obrolan sudah mengatakan banyak. Di suatu titik, Rina menarik lenganku dan berbisik bahwa dia perlu ke toilet. Saat kami berpamitan sebentar, Hendra bertanya, apakah kami mau minum lagi? Aku bilang kami berdua mau rum dan cola. Minuman yang standar, kecil, kemungkinan bartender mahasiswa salah meracik. Di toilet, Rina mengaku bahwa dia serius mempertimbangkan untuk pulang bersama Bayu malam itu.
lebih cepat, lebih baik. Jujur aku terpana, biasanya akulah yang membuat keputusan spontan yang buruk, bukan dia. Aku bertanya kenapa dia bersikap seberani itu malam ini. Dia mencoba meyakinkanku bahwa Bayu bisa saja jadi orangnya, yang tentu saja terdengar konyol, tapi aku tidak mengatakan itu. Aku hanya mengangkat bahu. Aku tidak terlalu peduli ke arah mana malam itu berakhir, tapi kalau dia nyaman, aku akan jadi teman yang baik dan mengikuti alurnya. Waktu kami keluar dari toilet dan kembali ke area bar, aku langsung melihat mereka berdua di ujung ruangan. Mereka belum menyadari kami datang. Yang membuatku merinding, mereka tidak lagi tertawa dan ngobrol santai seperti sebelum kami pergi. Mereka berdiri diam, wajah datar, kepala agak menunduk. Semakin dekat aku melangkah, semakin jelas kulihat. Mereka tampak seperti sedang berbisik serius satu sama lain. Perubahan kecil itu entah bagaimana menampar instingku. Ada sesuatu yang tidak enak di udara. Begitu kami berdiri hanya beberapa langkah dari mereka, suasana berubah lagi. Halus tapi jelas kurasakan. Mereka langsung kembali ke mode santai. Senyum, bahu rileks, candaan kecil. Bayu mendorong 2 gelas ke arah kami tanpa berkata apa-apa. Aku menunduk melihat meja. Ada 4 gelas, 2 gelas berisi rum dan cola, dan 2 gelas lain berisi sesuatu yang berbeda. Aku tidak terlalu yakin itu minuman apa, tapi dari warnanya yang kuning cerah dan teksturnya yang semi beku, aku yakin satu hal. Itu tidak terlihat seperti minuman yang biasanya dipesan cowok di bar ramai seperti itu, dan disitulah aku memutuskan untuk bermain. Dengan senyum sepolos mungkin, aku menunjuk 2 gelas berwarna kuning itu dan bertanya, minuman apa? Hendra berkata itu pina colada, diucapkannya dengan santai, tapi bagiku kedengarannya terlalu random untuk pesanan mereka. Aku memiringkan kepala dan memberinya tatapan menggoda, berusaha tidak terlalu kelihatan bahwa aku curiga. Dengan nada bercanda aku berkata, kalian yakin gak salah bar? Minuman ini terlalu cewek banget buat kalian. Nanti kalau ada yang lihat kalian sih, repot. Sebelum mereka sempat menjawab, aku meraih 2 gelas rum dan cola yang katanya untuk kami dan menukar posisinya dengan 2 pina colada. Seolah-olah aku hanya menggoda, aku mengangkat 1 gelas beku itu ke bibir, menyeruput pelan dan lama, lalu memberinya kedipan kecil. Rina, meskipun agak mabuk, cepat menangkap. Dia mengambil gelas yang kudorong ke hadapannya. Dia sempat menatapku bingung, tapi tidak protes. Hendra menatapku lama, matanya menyipit sedikit, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu dia tertawa kecil dan berkata, keren juga, sebelum meneguk rum dan cola. Bayu ikut-ikutan. Kami menghabiskan minuman itu tanpa insiden. Pada titik itu, Rina sudah sangat jelas ingin segera pergi. Bayu akhirnya peka dan mengusulkan kami semua lanjut ke apartemennya untuk minum santai terakhir. Disitulah aku mulai merasa semuanya mungkin baik-baik saja. Dalam pikiranku, kalau mereka curiga bahwa kami tahu ada sesuatu dengan minuman itu, mereka tidak akan mengundang kami ke tempat mereka, kan? Kami memesan mobil lewat aplikasi dan berangkat ke apartemen Bayu. Bukan apartemen mewah, hanya unit lantai 2 di sebuah kompleks kecil. Di dalam, lebih bersih dari yang kukira, tapi anehnya sangat minim isi. Hampir tidak ada dekorasi, furnitur pun hanya yang penting-penting saja. Seperti orang yang baru pindah dan belum sempat menata apa-apa. Bayu punya beberapa kaleng minuman keras ringan di kulkas, semacam seltzer rasa buah, dan dia menyalakan musik lewat TV. Awalnya semuanya terlihat normal, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang janggal. Bahkan sempat terasa seperti mereka mulai agak sadar kembali dari mabuk bar. Tapi itu tidak bertahan lama. Belum sampai 20 menit kami di sana, hal aneh mulai terjadi. Mereka berdua tampak semakin mabuk dengan kecepatan yang tidak wajar. Cara bicara mereka mulai pelo. Mereka tertawa sendiri, mengulang kalimat, matanya berat. Dan hampir tanpa peringatan, Hendra merebah, lalu Bayu menyusul. Keduanya tertidur di sofa dalam selang waktu beberapa menit. Mati. Benar-benar tidak bergerak. Itu pemandangan yang mengerikan. Kecurigaanku sejak di bar, bahwa mereka sudah mengatur minuman kami. Rasanya seperti baru saja dibuktikan di depan mata. Rina tidak langsung menangkap apa yang terjadi, dan aku tidak menyalahkannya. Dia jauh lebih mabuk daripada aku. Dia buru-buru mendekati Bayu, menampar pelan pipinya, mencoba membangunkannya. Aku menarik lengannya menjauh dan menyuruhnya tenang. Aku bertanya pelan, apakah dia ingat saat aku menukar minuman di bar. Perlahan ku terangkan bahwa aku sengaja melakukan itu karena aku curiga. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi pada Hendra dan Bayu.
Wajah Rina langsung berubah. Dia menatapku dengan mata membesar, lalu hanya mengulang, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Berkali-kali. Kami duduk di sana beberapa menit, napas kami pendek, mencoba menenangkan satu sama lain dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku ingin pergi saat itu juga, keluar, turun tangga, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi Rina bersikeras ingin mencari sesuatu di apartemen itu. Apapun yang bisa menjadi bukti bahwa mereka memang berniat melakukan sesuatu. Kami sempat berkeliling, membuka beberapa laci, melirik meja dan rak. Tapi ya, kami bukan detektif. Dan bahkan kalau kami menemukan sesuatu, kami tidak mungkin mengacak-acak tempat itu habis-habisan tanpa kepastian. Aku bilang begitu pada Rina. Setelah sedikit berdebat, dia akhirnya mengalah. Kami meninggalkan apartemen itu beberapa menit kemudian. Kaki kami terasa lemas saat menuruni tangga. Dan aku bisa merasakan bahwa kami berdua masih syok. Kami tidak pernah melapor ke polisi. Tidak malam itu, tidak besok paginya. Dan sampai sekarang mungkin kami tidak akan pernah. Aku tahu itu terdengar bodoh atau ceroboh, tapi kami benar-benar tidak punya bukti konkret bahwa mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Seluruh cerita ini bisa dibantah sebagai salah paham dan alkohol. Secara teori, masih ada kemungkinan mereka hanya kebanyakan minum dan tubuh mereka bereaksi buruk. Tapi aku dan Rina sangat ragu. Bagiku, ini mungkin momen di mana aku paling dekat dengan bahaya nyata dalam hidupku. Pertanyaan terbesar yang terus mengganggu. Kenapa ada orang yang berniat mencampur sesuatu ke dalam minuman cewek, padahal cewek-cewek itu sudah bersedia pulang bersama mereka? Apa yang mereka rencanakan? Kalau bukan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar malam yang buruk. Dan ada satu hal lagi yang membuatku bimbang dan mempertanyakan penilaianku sendiri. Kalau mereka tahu efeknya akan sekuat itu, kenapa mereka mau ikut minum juga? Kenapa setuju meneguk rum dan cola yang tadinya jelas-jelas disiapkan untuk kami? Mungkin mereka pikir tubuh mereka lebih besar, jadi efeknya tidak akan terasa. Mungkin mereka salah takar. Mungkin mereka sama bodohnya dengan niat mereka. Tapi kenapa mengambil risiko seperti itu, aku tidak tahu. Dan mungkin aku tidak akan pernah tahu. Yang jelas, ini akan menjadi sesuatu yang terus muncul di kepalaku setiap kali aku memegang gelas minuman di bar. Aku tahu ini juga salahku karena membiarkan orang lain memesan dan membawa minumanku, terlalu percaya pada situasi yang terasa fun. Tapi menakutkan sekali memikirkan sejauh apa seseorang bisa pergi, hanya demi mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu merasa sedikit lebih waspada setiap kali menatap pintu terkunci, jalanan gelap, atau bahkan gelas minumanmu sendiri, mungkin itu hal yang baik. Kalau kamu merasa merinding atau tidak tenang, tinggalkan like-mu, subscribe kalau kamu berani mendengar lebih banyak kisah seperti ini, dan tulis di komentar, di cerita siapa tadi kamu paling bisa membayangkan dirimu sendiri, dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu yang mengalaminya.